Halo guys, kembali lagi di Street Cup Stories YouTube channel. Masih bersama saya Dimas Febrianto. Pada 2 menit ke depan, teman-teman akan menyaksikan cuplikan video dari channelnya Net86. Tapi untuk mendukung kemajuan channel ini, saya minta teman-teman untuk klik subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar ketika aku upload video, teman-teman mendapatkan notifikasi. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk subscribe-nya, karena subscribe teman-teman merupakan semangat dari Street Cup Stories untuk terus berkarya dan berkarya lagi. Nah, langsung aja simak video dari Net86 tentang Street Cup. Kami melanjutkan patroli kembali. Dalam perjalanan kami melihat ada segerombolan membunyikan motornya sangat keras sekali, berkejar-kejaran, dan kita mengejar mereka. Kita tepikan 2 orang, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kamu bikin orang? Hah? Belum. Buka saya. Ngapain Pak Tonar sini? Dua tonar, saya di belakang. Dari siapa yang depan siapa yang depan? Yang depan siapa ini? Ini siapa yang depan tadi? Dia ke sana ya Pak? Yang megang ini harusnya siapa? Saya. Iya. Teman. Mungkin coba Pak, anu Mas. Mas. Langsung dapat. Sudah siapa? Sapu. Dapat. Kenapa? Lari. Kenapa kamu belajar ada polisi seperti orang kampanye? Yang beri di depan Pak. Sama aja, bertiga tadi di sana seperti itu semua kok. Motornya sama toh. Hah? Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 orang tersebut berbau minuman keras. Berkendara kok mabuk kamu nih? Gimana? Kenapa? Maaf, motorku. Mobilnya siapa? Wisnu siapa nih? Teman saya Ya? sedang tendang lampu. Hah? Karena tidak menggunakan helm dan motor tidak standar dengan kelengkapannya, selanjutnya ya panggil bagian lalu lintas untuk melakukan penilangan. Nah, gimana videonya? Memalukan kan? Yang pertama yang wajib kita bahas adalah Street Cup-nya. Kenapa? Karena Street Cup ini merupakan awal mula kenapa mereka, teman-teman Street Cup itu ditangkap. Yang pasti yang wajib kita soroti adalah kelengkapan berkendaranya, baik kelengkapan dari Street Cup-nya maupun dari sang bikersnya gitu. Kalau masalah knalpot sebenarnya ini masih debatable. Kenapa? Karena untuk pengukuran knalpot itu kan harus diukur dB-nya itu. Nah, apakah knalpot pipa pasti kencang, tapi apakah dB-nya itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan? Nah, itu masih bisa kita ukur lagi nanti ya. Tapi yang sangat disayangkan itu adalah ketika rating, spion, dan bahkan lampu depannya itu nggak ada. Dan yang paling konyol adalah lampu depan. Bahkan lampu depan aja yang sangat-sangat utama dari segi safety aja, untuk dia melihat depan itu aja nggak ada. Kan konyol. Kalau alasannya mungkin karena nggak ada dananya, mungkin kita bisa buat donasi kali ya. Kita bisa buat donasi untuk koin peduli Street Cup ya, biar mereka bisa membeli perlengkapan Street Cup yang seharusnya ada itu ya. Tapi ketika alasannya itu adalah aneh atau wagu atau nggak keren, ketika Street Cup atau motor custom dipasang rating, spion maupun perlengkapan berkendara yang benar, nah itu adalah sangat konyol. Kenapa? Karena kan tantangannya custom kan seperti itu. Anak-anak custom, anak-anak Street Cup adalah orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang cerdas.
kalau hanya ditantang bagaimana menempatkan rating maupun spion dengan tidak mengurangi esensi atau kecakapan dari motor street cup, itu kan kecil, ya enggak? Dan di channel ini sudah ada tutorialnya bagaimana pasang lampu depan, bagaimana pasang spion, bagaimana pasang rating. Sudah ada gitu. Kalau teman-teman nggak bisa, masih bingung lah, bisa aja lihat di channel ini. Terus hal kedua yang harus kita soroti lagi, yang wajib kita soroti lagi adalah segi bikersnya. Kelengkapan berkendara dari sang bikers. Dia nggak pakai helm. Dan yang kedua, yang paling parah, dia mabuk, bosku. Bukannya saya melarang teman-teman untuk mabuk ya, bukannya saya melarang teman-teman untuk minum. Tapi yang saya larang adalah teman-teman mabuk ketika berkendara. Menurutku itu sangat konyol. Kenapa? Paling enggak ketika teman-teman nggak sayang nyawanya teman-teman atau nggak sayang keselamatannya teman-teman, sayangilah keselamatan atau nyawa dari pengendara lain. Aku akan sedikit cerita tentang komunitasku, yaitu Solo Street Cup Community. Bukannya mau membanggakan komunitas sendiri ya, tapi siapa tahu sharing saya ini bisa menjadi inspirasi untuk komunitas lain. Di Solo Street Cup Community ini, kami para anggotanya itu ketika kopdar diwajibkan pasti menggunakan helm, itu pasti. Kemudian tidak boleh sedikit pun ada alkohol ketika kopdaran. Dan ada lagi, ketika berkendara pun kita tidak boleh blayer-blayer. Jadi ketika rolling thunder tuh, rolling keliling-keliling gitu, ketika kita menyapa komunitas lain, kan kebanyakan kita juga nggak ada klakson, jadi kita mengacukan jempol. Jadi kita nggak blayer-blayer, kita nggak menyapanya dengan blayer, tapi kita menyapanya dengan mengacukan jempol ke komunitas lain gitu. Karena bagaimanapun blayer itu masih ambigu, untuk pengertiannya ambigu. Buat teman-teman yang lagi nggak emosi ya itu dianggap itu menyapa. Tapi ketika teman-teman lagi emosi, blayer ngeleleng kayak gaya kan kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bilang ribet bener, komunitasnya ribet bener. Saya bisa jawab enggak juga. Apanya yang harus ribet? Nggak ada kok yang diribetkan, dan semua juga fan-fan aja dengan peraturan itu, karena para pendiri Solo Street Cup Community itu ingin membuat attitude bikersnya baik dan ingin image dari komunitas itu juga baik. Hasilnya apa? Hasilnya gimana? Terbukti di komunitas custom di Solo Street Cup Community terkenal dengan komunitas yang tertib, yang baik, yang attitude-nya bagus. Bahkan di setiap event Rolling Thunder, Rolling City di kota Solo Street Cup Community sering ditempatkan di bagian depan. Tujuannya apa? Agar jiwa tertib, sifat tertibnya Solo Street Cup Community ini menyalur ke barisan yang bagian belakangnya. Bahkan ya, ada salah satu temen dari komunitas lain di Solo itu sering bertanya seperti ini, anak street cup mana nih? Anak street cup mana nih? Anak Solo Street Cup mana nih? Nggak ada lu, nggak tertib. Dia sering-sering komen seperti itu sih, sering-sering teriak-teriak seperti itu ketika dia datang dan belum bertemu sama anak Solo Street Cup Community. Tapi gini, bukan berarti anak Solo Street Cup Community nggak ada yang suka minum loh. Malah banyak yang suka minum. Tapi mereka minumnya tahu tempat dan tahu situasi. Jadi mereka setelah kopdar atau mungkin kapan lah, terserah, aku juga nggak tahu kapan mereka minum. Yang jelas mereka minum di rumah atau di karaoke atau di klub malam. Jadi emang tempatnya untuk minum. Bahkan di acara komunitas atau acara triwulan, kebanyakan dari teman-teman social community itu nggak minum. Cuma kemarin saya lihat di Semarang itu ada 1-2 yang minum karena dipaksa sama bikers kota lain. Tapi saya pastikan mereka nggak mabuk. Kalau ada yang mabuk mungkin tak
hajar sendiri. Oke, terus gini, kan kita juga pengen tuh komunitas Street Cup itu anggotanya tambah terus dan ada regenerasinya. Oke, kita hubungkan antara Minum ini dengan perekrutan anggota baru. Coba bayangkan aja, kopdaran teman-teman, kopdaran komunitas teman-teman itu isinya Minum aja, di kopdaran Minum aja. Pasti orang juga akan malas, atau anggota baru akan malas, atau calon anggota baru ini akan malas untuk masuk ke komunitas teman-teman. Kenapa? Karena image-nya udah jelek. Kopdar di sana bakal jadi peminum atau pemabuk gitu. Dan mungkin kalau dia dari segi masyarakat juga, masyarakat sekitar kopdaran teman-teman juga pasti akan menilai komunitas teman-teman itu jelek. Kenapa? Iya, kopdar minum. Kan iya, di Indonesia juga minum masih dibilang juga, ya mungkin dimanapun kali ya, nggak cuma di Indonesia, kalau minum itu nggak bagus kalau bukan di tempatnya. Terus gini, kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Bukankah image dari Street Cup, motor custom, atau mungkin bahkan anak motor bakal menjadi lebih buruk lagi ketika kebiasaan-kebiasaan ini terus dilakukan? Ya kan? Jadi inti dari video ini adalah jangan lupa untuk subscribe loh, karena subscribe teman-teman merupakan semangat dari Street Cup Stories untuk terus berkarya. Yaudah, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Bye.